Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Nah, untuk bisa ketemu dengan jalur yang benar tadi, kita butuh muhasabah. Kalau bahasa filsafatnya namanya kontemplasi. Hasibu anfusakum. Itu berarti kontemplasilah, berfilsafatlah, refleksilah, itu maunya itu. Oke, jadi menilai diri bukan menilai orang lain. Kita itu sering-sering kesusu menilai orang lain. Tidak, padahal diri kita sendiri perlu dinilai. Jalurnya gimana? Modenya ada mode purifikasi, ada mode instruksi, ada mode revelation. Purifikasi itu pembersihan diri tadi. Isinya apa? Virtus, kebajikan-kebajikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Jalurnya apa? Filsafat. Filsafat yang bisa mengidentifikasi kebijaksanaan, bisa tahu mana yang harusnya jalan, mana yang harusnya berhenti, mana yang harusnya duduk saja, mana yang harusnya berdiri. Ini namanya kebijaksanaan. Ilmu yang menggarap itu namanya hikmah, filosofi. Jadi hidup itu variabelnya banyak. Yang penting banyak, yang tidak penting banyak. Ada yang seolah-olah keliru tapi benar, ada yang seolah-olah benar tapi keliru. Itu makainya harus pas komposisinya. Dan yang bisa tahu itu filsafat. Harusnya kamu lari kok malah duduk, itu tidak bijaksana, hasilnya mesti jelek. Harusnya kamu duduk kok malah lari-lari, juga hasilnya jelek. Bijaksana itu rumusnya selalu pas. Kapan diem saja, kapan harus menyapa, kapan harus nembak, kapan harus diputus saja, kapan harus nyari yang lain, itu pas. Kalau kamu rumusnya ini keliru, membacanya tidak pas, ya kamu salah-salah. Waktunya nembak kamu diem aja, baru sudah ditembak orang kamu nangis-nangis, ngejar-ngejar, baru keliru, kamu salah terus rumusnya. Harus pas. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya nongkrong, kapan waktunya keangkringan, kapan waktunya mandi, kapan harus pas. Begitu kamu salah rumus, ya susah. Waktunya belajar kamu malah nonton TV, nanti begitu sudah saatnya buka buku kamu ngantuk. Waktunya harus tidur kok kamu malah bikin makalah, akhirnya tidurnya nggak berkualitas, makalahnya jelek. Nggak pas rumusnya. Jadi apa-apa harus pas. Yang ngerti kayak gini filsafat. Kalau ini tidak mampu, ada jalur kedua, jalur instruction. Pakai spiritual knowledge. Namanya teologi. Pak, saya tidak mampu Pak, mikir sendiri, susah Pak. Ya sudah, pakai fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Teologi, ajaran agama. Allah itu kan sayang sama kita, terus kita tidak usah capek-capek mikir deh, ini tak kasih yang instan, tinggal dijalankan. Namanya teologi, instruksi sifatnya. Itu namanya, ya isinya spiritual knowledge, pengetahuan-pengetahuan spiritual. Kita harus begini, kita harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Nah, itu langsung resepnya dari Tuhan. Namanya teologi. Kalau merasa belum tangguh untuk berpikir sendiri, ya pakai jalur teologi. Kalau mampu juga pakai jalur yang ketiga, namanya jalur teurgi. Kalau teologi itu cuma teori-teori, konsep-konsep. Kalau teurgi itu sifatnya pengalaman. Dapat wawasan dari pengalaman, itu teurgi. Kamu nolong orang lain, terus rasanya kok nyaman. Nah, ini pengetahuan teurgi. Kalau teologi, kamu baca Quran, terus Quran nyuruh sodako, terus kamu sodako. Nah, ini teologi. Tapi kalau teurgi, pengetahuannya kamu dapat dari praktik sehari-hari. Itu teurgi.
Ya jalurnya revelation. Revelation itu sejajar sama intuition, sejajar sama ilham, sejajar sama wahyu. Pengetahuan namanya ilmu huduri. Pengetahuannya datang langsung dalam hidup kita. Kenapa datang langsung? Wong kita ngalami sendiri. Itu namanya teurgi. Hari ini Jogja kok panas sekali ya? Loh, kok kamu tahu? Lah aku sekarang ada di Jogja. Itu teurgi. Hari ini Jogja panas. Dari mana taunya? Dari TV. Nah itu teologi. Jadi kalau teologi itu ajarannya sifatnya instruksi. Kamu tidak ngalami sendiri tapi terus ikut. Kalau teurgi kamu alami sendiri. Kalau filosofi ini jalur hikmah. Orang yang bisa berpikir mendalam meskipun nggak ngalami, dia bisa melakukan kalkulasi-kalkulasi rasional, situasional, sehingga keputusannya pas. Nah, itu jalur filosofi. Oke, jadi cara kontemplasi itu. Kalau kalian ingin muhasabah, ingin kontemplasi, dalam rangka melahirkan kesadaran tadi, baca sendiri dirimu, kira-kira kamu levelnya ada di mana. Kalau daya pikirmu luar biasa kuat, pakailah filsafat. Kalau tidak, ya pakai teologi. Kalau pemahaman agak susah, konseptual agak susah, pakai teurgi. Itu tiga jalur. Jadi tidak harus tafakur di kamar, tapi orang teurgi itu ya dari pengalaman sehari-hari dia ngambil pelajaran terus. Tapi yang filsafat itu tanpa harus ngalami, dia bisa melakukan refleksi, apalagi yang dia alami. Kalau teologi itu sifatnya instruktif, dia manut aja. Oh katanya orang pinter itu yang kayak gini baik. Oh katanya ulama ini kayak gitu baik. Al-Quran bilang kayak gini bisa bikin hati tenang. Sudahlah tak jalanin. Nah itu teologi. Nah, hidup kita untuk refleksi, untuk kontemplasi, ambil satu di antara tiga. Syukur bisa 2 di antara 3, syukur bisa 3 di antara 3. Kalau bisa 3-3-nya, kamu bisa luar biasa itu. Bisa jadi filosof beneran. Kalau hari ini kan filosof pura-pura. Pura-pura jadi filosof. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.